Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview beberapa pertandingan yang sudah dimainkan khususnya di Liga 1 BRI atau Liga Indonesia yang berlangsung kemarin. Madura United itu kembali untuk memimpin klasemen. Ya, dengan 19 poin mereka setelah mereka bisa mengalahkan Persita Tangerang. Ini bermain di Tangerang di markas Persita. Gol tunggal yang dibuat oleh Jaja, pemain asal Brasil ini sebenarnya punya nama lengkap itu panjang tuh, Hugo Gomes dos Santos Silva. Ini sangat berarti untuk 3 poin krusial bagi Madura United sebelum mereka balik ke kandang untuk bersiap menghadapi Bayangkara pada pertandingan berikut. Sudah 8 kali bermain memang, 19 poin. Sejauh ini mereka baru 1 kali kalah, dan posisi dari Madura United ini masih rawan, masih bisa diambil alih oleh Borneo yang tadinya memimpin klasemen. Karena Borneo akan bermain pada hari ini, mereka tandang memang bermain di Pakansari menghadapi Persikabo. Nah, kalau mereka bisa mengalahkan Persikabo, mereka akan naik dengan 21 poin. Ya, ini akan enak buat mereka ya, untuk bisa mengambil alih klasemen sementara di tangan Madura United. Tapi perlu kerja keras bagi Borneo untuk bisa mengalahkan Persikabo, karena Persikabo tentunya tidak ingin malu kalau bermain di kandang. Kita akan tunggu nantinya hasil pertandingan tersebut. Nah, kemudian ada pergerakan juga dari Bali United. Bali United itu naik posisi 3 setelah mengalahkan tuan rumah Persebaya Surabaya. Ini sebuah pukulan bagi tim asuhan Aji Santoso ketika di hadapan publik mereka di Stadion Gelora Bung Tomo, mereka menyerah kalah dari Bali United. Dan gol tunggal atau gol satu-satunya Bali United itu diciptakan oleh Private Mbarga. Ini pemain yang bermain di sisi flank atau winger bagi Bali United dan menjadi gol keempat dia untuk musim ini dari 8 pertandingan yang sudah dimainkan dengan 2 assist yang diberikan Mbarga terhadap Bali United. Gol dia itu sama seperti striker andalan Bali United, Spaso, yang juga mencetak 4 gol, tapi Spaso belum ada memberikan satu kontribusi untuk assist. Jadi kalau bisa diukur, ini masih Private Mbarga yang lebih oke lah karena punya 2 assist. Ini kemenangan penting, kemenangan krusial karena sulit ya untuk bisa menang bagi Bali United kalau datang ke Surabaya. Karena sejak 2018 itu mereka itu cuma 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Pada musim lalu saja Bali United itu 2 kali kalah 3-0 di kanan dan kalah 3-1 ketika bermain di Surabaya. Jadi ini dirasakan oleh Teko sebagai pelatih, bagaimana mereka itu harus bekerja keras. Sulit untuk bisa mendapatkan poin penuh. Imbang aja udah bagus, tapi sekarang mereka bisa mendapatkan 3 poin, menang melawan Persebaya. Tentunya ini perlu disyukuri oleh Teko dan pasukannya. Ya, yang tadinya tunggu berharap bahwa mereka akan mendapat perlawanan keras dan bukan tidak mungkin kalah lagi. Kalau melihat dari penampilan musim lalu di mana walaupun mereka juara, tapi mereka tidak berkutik menghadapi Persebaya Surabaya. Dan bagi Persebaya dengan 4 kekalahan yang mereka sudah terima saat ini dari 8 pertandingan, ya tentunya ini akan menjadi pembelajaran. Harus dievaluasi oleh Aji Santoso sebagai pelatih, karena bukan tidak mungkin juga manajemen akan bisa melihat ini kalau kalah terus, posisi Aji akan gawat, akan digeser, mungkin akan dipecat. Apalagi bagi Persebaya untuk pertandingan next nantinya. Ya, itu di tanggal 10 kalau nggak salah tuh mereka harus ke Parepare untuk bermain melawan PSM Makassar yang ditahan oleh Persik Kediri dengan 0-0. Jadi ini menjadi perjalanan juga yang tidak mudah bagi Persebaya karena bermain di Gelora B.J. Habibie berat. PSM belum pernah kalah kalau bermain di kandang mereka, termasuk di luar kandang. Dan sampai saat ini PSM menjadi satu-satunya tim di Liga 1 BRI yang belum pernah kalah. Mereka bahkan masih punya 1 pertandingan tunda, baru 7 kali bermain. Di saat Madura sudah bermain 8 kali atau Bali United, tapi mereka baru 7 kali bermain dan memungkinkan mereka untuk bisa naik lagi ke posisi atas. Karena memang sayang juga bagi mereka tidak mendapatkan 3 poin penting di saat mereka tandang dan menghadapi tim yang berada di bawah seperti Persik Kediri. Karena Persik sebelum menghadapi PSM ini 7 pertandingan belum pernah menang. Bahkan setelah melawan PSM di pertandingan ke-8 kemarin dengan hasil 0-0 juga membuat mereka ini semakin terpuruk di posisi paling buncit dari 18 kontestannya ada di Liga Indonesia, di Liga 1. Ya. Dan nampaknya kalau saya lihat memang
keberadaan PSM ini seakan ingin direm, ingin dihentikan dulu. Ya, itu bisa terjadi ketika William Pluim, ya, kapten mereka itu diusir dengan 2 kartu kuning dan ini tentunya kartu merah oleh wasit keluar lapangan di penghujung babak pertama. Ini pasti tidak diterima oleh William Pluim, ya, karena dia merasa waktu kartu kuning pertama itu tidak begitu dengan sengaja untuk menjatuhkan, bukan dengan tackle, bahkan hanya ada dorongan terhadap Adi Eko Jayanto sehingga terjatuh dan wasit memberikan kartu kuning. Namun mungkin wasit melihat ada ucapan atau kata-kata dari William Pluim yang dia anggap ini harus diberikan kartu kuning kedua, sehingga dengan kartu merah PSM kehilangan seorang motor serangan, seorang pengatur ritme permainan di tengah, karena ini otak serangan yang bagus. Visi bermain bola dari William Pluim itu tidak diragukan lagi, ya, bagaimana dia berada di PSM Makassar. Tapi dengan dia keluar itu terlihat sekali. Di babak kedua pun PSM lebih banyak menunggu dengan hanya melakukan counter attack. Ya, sebelum Persik juga bermain dengan 10 pemain. Karena di menit 82 Adi Eko Jayanto keluar juga dihukum dengan kartu merah. Tapi memang sangat disayangkan dengan Pluim keluar, dan itu juga yang dikeluhkan oleh Bernardo Tavares sebagai pelatih PSM. Banyak hal-hal yang dianggap tim asuhannya ini dirugikan oleh wasit sepanjang laga. Tentunya juga ada juga beberapa kejadian dari Persik Kediri yang dianggap juga tidak diterima oleh mereka. Tapi khusus bagi PSM, mereka merasa dirugikan dengan kepemimpinan wasit ini. Makanya Tavares itu agak marah, mencak-mencak dengan apa yang dia lihat kepemimpinan wasit di lapangan sepanjang laga. Dan mereka jelas kehilangan orang yang sangat berarti dengan William Pluim keluar. Walaupun PSM punya pemain-pemain muda yang oke, ya, yang bisa dipadukan oleh Tavares, tapi mereka butuh William Pluim, apalagi menghadapi Persebaya. Ya. Untung mereka bermain di kandang, tetapi apapun ini dengan kehilangan Pluim ini ada pengaruhnya. Apalagi kalau mereka tidak bermain lagi saat tandang menghadapi Dewa United pada tanggal 15 nantinya. Itu kita akan lihat nantinya bagaimana PSM bermain tanpa Pluim, tanpa seorang motor serangan. Walaupun PSM punya pemain-pemain yang oke. Ada Akbar Tanjung di sana, ada Arhan, ya, ada Rashid Bakri, ya, bagus lah. Ada Ananda Raihan yang bisa bermain, Kenzo Nambu. Mungkin saja bagi Tavares dia akan memainkan Donald Bisa, ya, pemain seperti Gading ini untuk tampil, karena Bisa kemarin pertama kali dimainkan dan dia mungkin akan menjadi andalan ketika William Pluim nggak ada. Apalagi Everton Nascimento juga belum ada dalam tim, kan tidak bermain juga di sini. Dia lihat, sehingga mereka perlu seorang striker. Walaupun mereka punya Ramadan Sananta memang yang ada di depan. Ada juga Yakob Sayuri yang oke. Dari sisi flank, saya pikir bagi Tavares dia akan mengandalkan Rizky Eka Pratama. Sudah jelas ini, pemain-pemain seperti ini akan tampil menghadapi Persebaya. Tapi memang mereka butuh seorang pengatur, ya, pemberi asis yang bagus, ya, kemudian umpan-umpan, operan-operan yang terukur, yaitu ada di kaki William Pluim. Memang sangat disayangkan di sini. Tapi apapun itu, saya pikir bagi PSM mereka siap untuk meladeni Persebaya, dan bagi mereka ini 3 poin yang mereka harus raih. Ada atau tidak ada Pluim, mereka akan berusaha untuk bisa memenangkan laga. Karena dengan kemenangan ini akan menjadi modal bagus buat PSM untuk terus bisa menekan Borneo, bisa menekan juga Madura United yang ada di atas, termasuk dengan Bali United. Itu yang akan kita tunggu nantinya dalam perkembangan ke depan dengan PSM Makassar ketika mereka harus kehilangan pemain terbaik mereka, pengatur serangan mereka, yaitu William Pluim. Tapi Tavares adalah pelatih yang sangat oke. Pelatih yang cerdas, yang mampu mencari jalan keluar, solusi terbaik ketika pemain-pemain terbaik juga mereka itu tidak bisa bermain. Itu sudah jelas dengan ketika tidak ada Everton juga mereka masih kuat, ya, dan itu tidak terkalahkan sampai saat ini. Dan kita akan tunggu apa yang dilakukan oleh Tavares ketika Pluim juga tidak bermain bersama dengan tim Juku Eja ini. Tapi tetap PSM akan terus maju dengan pemain manapun, karena semangat juang mereka, determinasi mereka itu sudah teruji dengan mereka tidak terkalahkan sejauh ini. Sampai di sini pembahasan saya untuk review pertandingan-pertandingan yang main kemarin, termasuk kita menunggu pertandingan antara Borneo dan Persikabo. Apakah Borneo bisa mengambil alih posisi klasemen untuk mengalahkan Persikabo? Pasti Persikabo juga akan berusaha untuk menang
juga dengan pertandingan antara Persija Jakarta yang akan menjamu Bayangkara. Persija juga ingin menang, sehingga 3 poin menjadi harga mati buat mereka agar mereka juga bisa bersaing naik ke posisi paling tidak 6 besar ya untuk di Liga 1 ini. Kita akan nantikan. Sampai di sini pembahasan saya. Ciao.